Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hancur dalam 3 bulan. Bapak Ibu, para pejuang kesehatan yang saya cintai di seluruh Indonesia. Bayangkan ini baik-baik. Ginjal Anda yang hari ini masih sehat, 3 bulan dari sekarang, bisa hancur total. Dan penyebabnya adalah makanan nikmat yang Anda santap setiap hari. Izinkan saya bercerita satu kisah nyata yang hingga kini masih membuat saya merinding. Seorang ibu, sebut saja namanya Ibu Rahma, usia 66 tahun, sangat rajin senam pagi. Pola makannya luar biasa dijaga. Gorengan tak pernah menyentuh lidahnya. Namun, suatu pagi, beliau datang ke klinik saya dengan keluhan tubuhnya terasa lemas terus-menerus. Saat hasil lab keluar, dunia kami seolah runtuh. Fungsi ginjalnya, Bapak Ibu, tersisa 28%. Padahal beliau tak pernah menelan obat kimia keras, tekanan darah, dan gula darahnya stabil. Lantas, di mana letak kesalahannya? Jawabannya terletak pada satu kebiasaan kecil yang selama ini kita anggap sebagai puncak dari gaya hidup sehat. Sebelum saya bongkar rahasia ini, saya ingin kita saling menguatkan. Silahkan tulis nama dan asal kota Bapak dan Ibu di kolom komentar. Mari kita bersatu melawan pembunuh senyap ini. Selamat datang kembali di channel kebanggaan kita, Klinik Sehat Lansia. Perkenalkan, saya Dr. Slamet Wibowo. Selama lebih dari 3 dekade, saya telah mendampingi para lansia dari dataran tinggi Gayo di Aceh, hingga ke kampung-kampung nelayan di Lamongan. Setiap hari saya mendengar cerita serupa. Kisah orang-orang baik yang hanya punya satu keinginan, menjadi sehat di usia senja. Namun, karena satu kesalahan fatal yang tidak disadari, tubuh mereka yang harus menanggung akibatnya. Hari ini, saya mengajak Bapak dan Ibu menyimak kisah Ibu Rahma ini dengan pikiran yang sangat terbuka. Karena bisa jadi, tanpa kita sadari, kita pun sedang melakukan hal serupa di rumah kita setiap hari. Saya paham, di usia 60-an, kita sering berpikir, wajar kalau badan pegal-pegal, namanya juga sudah tua. Tapi tunggu dulu, ini bukan soal tua atau muda. Ini soal ginjal Anda yang sedang menjerit minta tolong. Kabar baiknya, jika Anda tahu caranya, ginjal Anda masih bisa diselamatkan. Saya ingat betul 3 bulan lalu datang seorang bapak, namanya Pak Sutrisno, 65 tahun, pensiunan pegawai bank dari Surabaya. Wajahnya pucat, matanya sayu. Dia bilang ke saya, "Dok, saya kira cuma kecapean biasa. Ternyata pas cek lab, ginjal saya tinggal 40% fungsinya." Bayangkan, dari 100% tinggal 40% dalam waktu singkat. Padahal, 6 bulan sebelumnya, hasil labnya masih normal. Apa yang terjadi? Ternyata setelah saya telusuri pola makannya, yang jadi masalah besar adalah makanan favoritnya. Pak Sutrisno bukan kasus langka. Setiap minggu, saya menerima minimal 5 pasien dengan kondisi serupa. Ginjal rusak dalam waktu singkat, dan mereka semua punya kesamaan, pola makan yang salah. Bukan salah sekali 2 kali, tapi salah terus-menerus selama bertahun-tahun. Ibarat mesin mobil yang diisi bensin campur air, lama-lama pasti hancur kan? Nah, ginjal Anda juga begitu. Makanan tertentu itu seperti racun yang pelan-pelan merusak jutaan saringan halus di dalam ginjal Anda. Yang lebih menyedihkan dari semua ini adalah kebanyakan pasien saya baru sadar setelah kerusakan sudah sangat parah. Mereka datang dengan wajah penuh penyesalan, berlinang air mata, dan selalu mengucapkan kalimat yang sama yang menghancurkan hati saya. Andai saya tahu dari dulu, Dok. Sebelum kita membahas 5 makanan pembunuh itu, saya ingin Anda benar-benar memahami dan menghargai betapa ajaibnya organ ginjal Anda.
Ginjal itu bukan sekedar saringan air biasa. Ia adalah sebuah laboratorium biokimia super canggih, sebuah pasukan elit pembersih, dan sebuah pabrik hormon yang bekerja 24 jam non-stop di dalam tubuh Anda. Tuhan menganugerahkan kita 2 ginjal sebagai pertanda betapa vitalnya organ ini. Jika satu gugur, masih ada satu lagi yang berjuang. Di dalam setiap ginjal, ada sekitar 1 juta unit saringan super mikroskopis yang disebut nefron. Artinya, Anda memiliki 2 juta prajurit penyaring yang tak kenal lelah. Setiap hari, 2 juta prajurit ini menyaring sekitar 180 liter darah. Itu setara dengan 90 botol air galon besar. Mereka memisahkan mana yang racun dan harus dibuang, dan mana nutrisi berharga yang harus dikembalikan ke dalam tubuh. Mereka menjaga keseimbangan cairan agar tubuh kita tidak bengkak. Mereka mengatur tekanan darah kita dengan melepaskan hormon renin. Mereka bahkan merangsang sumsum tulang untuk memproduksi sel darah merah melalui hormon eritropoietin. Ginjal yang sehat adalah kunci dari energi, kekuatan, dan kejernihan pikiran. Nah, kalau setiap hari kita membombardir 2 juta prajurit ini dengan makanan yang penuh garam, MSG, pengawet, pewarna, dan bahan kimia lainnya, kita sedang memaksa mereka untuk kerja rodi, lembur terus-menerus tanpa istirahat. Seperti karyawan yang disuruh lembur setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, tanpa libur, tanpa pesangon. Lama-lama, mereka akan kelelahan, sakit, dan akhirnya tumbang satu persatu. Filter-filter kecil itu mulai tersumbat, mengeras, rusak, dan akhirnya tidak bisa bekerja lagi. Yang paling berbahaya, ginjal adalah organ yang sangat sabar dan pendiam. Ia tidak akan langsung protes dengan rasa sakit yang hebat seperti sakit gigi. Ia akan terus bekerja dalam diam, menahan semua siksaan sampai kerusakannya mencapai 70 hingga 80%. Baru setelah itu, ia akan mulai mengirimkan sinyal-sinyal darurat. Dan saat itu, seringkali semuanya sudah terlambat. Makanya, banyak pasien saya yang kaget. "Dok, saya tidak merasa sakit apa-apa, kok tiba-tiba disuruh cuci darah?" Sekarang, mari kita kenali 5 algojo utama yang setiap hari Anda undang ke meja makan Anda. Inilah 5 makanan pembunuh ginjal nomor 1. Pembunuh pertama, garam, sang tsunami asin penghancur pembuluh darah. Garam berlebihan adalah musuh nomor 1 yang paling kejam dan paling licik. Pak Ruslan, 62 tahun, seorang nelayan tangguh dari Sibolga, Sumatera Utara, hobinya adalah makan ikan asin. Namanya juga orang laut, Dok. Nasi hangat pakai ikan asin itu sudah nikmat tiada tara, katanya bangga. Tapi dalam 3 bulan, keperkasaannya luntur. Tekanan darahnya melonjak hingga 180/100, kedua kakinya bengkak seperti kaki gajah, dan napasnya tersengal-sengal. Sekarang, beliau harus menghabiskan sisa hidupnya di mesin cuci darah 2 kali seminggu. Beliau pernah berkata pada saya dengan mata berkaca-kaca, "Saya pikir ikan asin itu makanan pejuang, Dok. Ternyata itu yang menghancurkan hidup saya." Tidak cuma ikan asin, tapi juga kerupuk, bakso dengan kuah super asin, mie instan, dan semua makanan kemasan yang penuh dengan sodium atau natrium. Garam itu bekerja seperti spons yang menyerap dan menahan air di dalam tubuh Anda. Semakin banyak garam yang Anda makan, semakin banyak air yang tertahan di dalam pembuluh darah. Akibatnya, volume darah Anda meningkat dan tekanan darah Anda meroket. Bayangkan, pembuluh darah super kecil di dalam ginjal Anda yang rapuh itu harus menahan tekanan dari pompa air pemadam kebakaran setiap hari. Lama-lama, dindingnya akan pecah, robek, dan hancur. WHO dengan tegas mengatakan batas maksimal asupan garam per hari hanya 1 sendok teh. Tapi rata-rata orang Indonesia tanpa sadar mengkonsumsi 3 hingga 4 sendok teh setiap hari. Pantas saja jutaan lansia di negara kita ginjalnya rusak. Ingat, garam bukan cuma garam dapur yang terlihat.
ia adalah musuh tersembunyi di dalam kecap, saus, makanan kalengan, bahkan di dalam roti tawar yang Anda makan setiap pagi. Pembunuh kedua, protein hewani berlebihan, si pemberat kerja rodi ginjal Anda. Pak Basuki, 67 tahun, seorang penjual sate legendaris dari Ponorogo, Jawa Timur. Beliau sangat bangga dengan sate kambingnya dan tentu saja beliau juga doyan sekali makan daging. Pagi, sarapan 3 butir telur. Siang, makan steak. Dan malam, menghabiskan belasan tusuk sate kambing. Protein itu kan bikin kuat, Tok, katanya dengan penuh percaya diri. Tapi apa yang terjadi? Hanya dalam waktu 4 bulan, fungsi ginjalnya turun hingga 50%. Sekarang, beliau menatap panggangan satenya dengan tatapan nanar dan penuh penyesalan. Saya kira protein bikin badan saya kuat, malah ternyata bikin ginjal saya yang lemah, sesalnya. Bapak Ibu, protein memang sangat penting untuk otot. Tapi jika berlebihan, terutama protein hewani, sisa metabolismenya akan menghasilkan ampas beracun yang sangat pekat bernama urea dan kreatinin. Ampas beracun inilah yang harus disaring dan dibuang oleh ginjal. Semakin banyak protein yang Anda makan, semakin banyak pula ampas beracun yang harus dibersihkan. Ini ibarat Anda memaksa sebuah mesin diesel tua untuk terus-menerus meminum bensin premium beroktan tinggi. Mesin itu tidak akan menjadi lebih kuat, justru akan cepat panas, jebol, dan rusak. Apalagi di usia kita yang sudah di atas 60 tahun, kemampuan ginjal untuk memproses protein sudah menurun drastis. Jadi, kita harus jauh lebih hati-hati. Pembunuh ketiga, minuman manis, si sirup lengket, perusak pembuluh darah. Yang ketiga ini mungkin yang paling mengejutkan bagi Anda. Ibu Endang, 64 tahun, seorang ibu rumah tangga yang sangat ramah dari sebuah desa di dekat Candi Borobudur, Magelang. Setiap hari, beliau tidak pernah absen minum teh manis. Bisa sampai 5 gelas. Teh manis itu kan tradisi orang Jawa, Dok. Biar semangat dan sumringah, katanya. Tapi gula yang tinggi di dalam darah itu akan merusak pembuluh-pembuluh darah super halus di dalam ginjal. Bayangkan gula itu seperti sirup karamel yang kental dan lengket yang Anda tuangkan ke dalam mesin jam tangan yang sangat rumit. Tentu saja, semua roda gigi halusnya akan menjadi lengket, macet, dan akhirnya berhenti berputar. Itulah yang terjadi pada saringan ginjal Anda. Hasilnya, diabetes yang tidak terkontrol yang pada akhirnya akan berujung pada gagal ginjal. Sekarang, Ibu Endang harus rutin suntik insulin dan menjalani diet super ketat. Teh manis kesukaan saya yang menemani saya puluhan tahun, ternyata jadi bumerang yang menghancurkan saya, sesalnya. Bukan cuma teh manis Bapak Ibu, tapi juga kopi susu kekinian, minuman bersoda, dan jus buah dalam kemasan. Semuanya adalah bom gula. 1 gelas teh manis saja bisa mengandung 7 sendok teh gula, padahal batas maksimal gula harian kita hanya 4 sendok teh. Bayangkan jika Anda minum 5 gelas dalam sehari. Pembunuh keempat, obat pereda nyeri, racun legal yang Anda beli sendiri. Yang keempat ini adalah pembunuh yang paling licik, karena ia datang dengan jubah penyelamat. Nenek Sarwendah, 69 tahun, dari dataran tinggi Wamena, Papua, menderita rematik dan nyeri sendi yang parah karena cuaca yang dingin. Hampir setiap hari, beliau meminum obat pereda nyeri yang dibelinya bebas di apotik. Biar saya bisa tetap jalan ke kebun, Dok. Kalau tidak minum, lutut saya rasanya seperti mau copot, katanya. Tapi tahukah Bapak dan Ibu apa efek mengerikan dari obat itu? Obat anti nyeri dari golongan NSAID seperti ibuprofen atau diklofenak bekerja dengan cara mengurangi aliran darah ke ginjal. Itu ibarat Anda sengaja mencekik selang bensin yang menuju ke mesin mobil Anda. Nyerinya mungkin hilang untuk sementara, tapi ginjal Anda yang jadi korban karena kelaparan oksigen dan darah. Sekarang, Nenek Sarwendah harus rutin menjalani cuci darah sambil terus menahan sakit rematiknya.
sebuah penderitaan ganda yang sangat menyedihkan. Pembunuh kelima, makanan instan, sampah kimia di piring Anda. Ini adalah pembunuh terakhir yang paling berbahaya di era modern ini. Pak Iwan, 63 tahun, seorang satpam yang bekerja di sebuah kompleks pabrik di Cikarang, Jawa Barat. Karena praktis dan murah, mie instan menjadi andalan utamanya saat jam malam, bisa sampai 4 kali dalam seminggu. Tapi pengawet, MSG, dan kadar natrium super tinggi di dalam mie instan itu seperti sebuah bom kimia yang setiap hari Anda masukkan ke dalam tubuh dan bebannya harus ditanggung oleh ginjal. Hasilnya, ginjal Pak Iwan rusak hingga 60% hanya dalam waktu 3 bulan. Praktis sih dok, tapi ternyata merusak organ vital saya seumur hidup. Sesalnya. Makanan instan itu ibarat Anda sengaja membuang sampah plastik dan limbah kimia ke dalam sebuah sungai yang jernih. Lama-kelamaan, sungai itu pasti akan tercemar, menghitam, dan mati. Satu bungkus mie instan saja bisa mengandung sodium setara dengan 2 sendok teh garam. Belum lagi MSG, pengawet, pewarna, dan bahan-bahan kimia lainnya yang namanya bahkan tidak bisa kita ucapkan. Kornet, sosis, nugget, semuanya sama berbahayanya. Bapak Ibu, jangan tunggu sampai terlambat. Ada tanda-tanda bahaya awal, jeritan-jeritan sunyi dari ginjal Anda yang harus Anda waspadai. Pertama, kencing berbusa seperti sabun yang tidak hilang-hilang. Ini adalah tanda protein berharga Anda sudah bocor dari ginjal. Kedua, kaki bengkak, terutama di pagi hari. Ini tanda ginjal Anda tidak lagi mampu membuang kelebihan cairan. Ketiga, mudar lelah yang luar biasa, padahal Anda tidak melakukan aktivitas berat. Ini karena racun sudah mulai menumpuk di dalam darah Anda. Keempat, kulit gatal tanpa sebab yang jelas. Ini akibat toksin yang seharusnya dibuang oleh ginjal, kini mencoba keluar melalui kulit. Kelima, nafsu makan yang menurun drastis dan mulut terasa pahit seperti logam. Ini karena kadar ureum di dalam darah Anda sudah tinggi. Keenam, sering terbangun di malam hari untuk buang air kecil lebih dari 2 kali. Dan ketujuh, tekanan darah yang tiba-tiba naik tanpa sebab yang jelas. Jika Anda mengalami 2 saja dari 7 tanda ini, saya mohon, segera periksakan diri Anda ke dokter. Jangan pernah berkata, nanti saja, karena nanti bisa jadi sudah terlambat. Tapi tenang, saya tidak hanya datang untuk menakut-nakuti. Saya juga datang untuk memberikan solusinya. Inilah 5 perisai emas pelindung ginjal yang bisa Anda terapkan mulai hari ini. Perisai pertama, kurangi garam hingga maksimal 1 sendok teh per hari. Caranya, jangan pernah lagi meletakkan botol garam atau kecap asin di meja makan. Pilihlah makanan segar, bukan makanan olahan. Dan masaklah sendiri di rumah agar Anda bisa mengontrol jumlah garamnya. Perisai kedua, batasi protein hewani Anda. Cukup seukuran telapak tangan Anda per porsi makan. Ganti dengan protein nabati yang lebih ramah bagi ginjal seperti tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Perisai ketiga, stop semua minuman manis. Ganti dengan air putih, teh tawar, atau infused water. Ini adalah perubahan yang paling cepat memberikan hasil. Perisai keempat, hindari obat pereda nyeri tanpa resep dokter. Jika nyeri, coba dulu kompres hangat atau pijat ringan. Jangan langsung menelan pil. Dan perisai kelima, ucapkan selamat tinggal pada makanan instan. Masaklah sendiri makanan Anda. Jauh lebih sehat, lebih hemat, dan lebih menunjukkan rasa cinta Anda pada tubuh. Dok, susah sekali untuk langsung berubah total. Saya sangat paham. Makanya, mulailah secara bertahap. Minggu pertama, fokus untuk mengurangi garam separuh saja. Minggu kedua, fokus untuk mengganti teh manis menjadi teh tawar. Minggu ketiga, fokus untuk mengurangi porsi daging merah. Dan minggu keempat,
berkomitmenlah untuk berhenti total makan mie instan. Pelan-pelan saja, yang penting konsisten. Dan yang paling penting dari semua itu, cek fungsi ginjal Anda setiap 6 bulan sekali. Murah kok, hanya cek kreatinin dan ureum. Harganya tidak sampai Rp200.000. Jauh lebih baik keluar uang segitu daripada harus menghabiskan jutaan rupiah setiap bulan untuk cuci darah. Tahukah Anda, dengan menjaga ginjal, Anda tidak hanya akan terhindar dari vonis cuci darah, bonusnya luar biasa banyak. Jantung Anda akan menjadi lebih sehat, karena ginjal dan jantung itu saling terkait seperti saudara kembar. Tekanan darah Anda akan lebih terkontrol. Risiko Anda untuk terkena stroke akan menurun drastis, karena pembuluh darah Anda akan menjadi lebih bersih. Penyakit diabetes Anda akan lebih terkontrol, karena ginjal membantu metabolisme gula. Stamina Anda di usia senja akan meningkat. Anda tidak akan mudah capek lagi. Kulit Anda akan menjadi lebih cerah dan tidak kusam, karena semua racun terbuang dengan sempurna. Tidur Anda akan menjadi lebih nyenyak, karena tidak perlu lagi bolak-balik ke toilet. Pikiran Anda akan menjadi lebih jernih, karena racun tidak lagi menumpuk di otak. Anda tidak akan mudah lupa. Bahkan suasana hati Anda pun akan menjadi lebih baik, karena tubuh yang sehat akan menghasilkan pikiran yang sehat pula. Wow, banyak sekali kan manfaatnya? Investasi kesehatan ginjal adalah investasi untuk kualitas hidup Anda di masa tua. Bapak, Ibu yang saya sayangi, ginjal Anda sudah bekerja keras tanpa henti selama 60-70 tahun lebih. Sudah waktunya kita membalas budi dan berterima kasih padanya. Jangan pernah berpikir, sudah terlambat, saya sudah tua. Tidak ada kata terlambat untuk hidup sehat. Pak Sutrisno yang saya ceritakan tadi, setelah mengubah pola makannya, fungsi ginjalnya berhasil membaik sebanyak 20% hanya dalam waktu 2 bulan. Bu Sumarni juga, frekuensi cuci darahnya kini bisa berkurang dari 3 kali menjadi hanya 2 kali seminggu. Dan Pak Bambang berhasil menurunkan gula darahnya dan ginjalnya pun membaik. Masih ada harapan. Yang terpenting adalah Anda mau untuk berubah. Ingat, mencegah itu jauh lebih mudah dan jauh lebih murah daripada harus menjalani siksaan cuci darah 3 kali seminggu. Bayangkan, cuci darah itu 4 jam sekali duduk, seminggu 3 kali. Belum lagi biayanya, belum lagi rasa lelahnya. Anda masih punya waktu untuk menyelamatkan ginjal Anda. Jadi apa yang harus Anda lakukan sekarang juga setelah menonton video ini? Pertama, langsung cek kulkas dan dapur Anda. Singkirkan semua makanan-makanan pembunuh ginjal tadi. Atau minimal pisahkan dan niatkan untuk dikurangi secara bertahap. Kedua, mulai hari ini, pilih satu saja makanan berbahaya untuk Anda hentikan. Tidak perlu langsung semua, satu dulu, yang paling mudah. Ketiga, buatlah janji dengan dokter atau laboratorium untuk cek fungsi ginjal Anda minggu ini juga. Jangan ditunda. Keempat, bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga Anda, ke anak-anak Anda, ke teman-teman arisan Anda. Selamatkan ginjal orang-orang yang Anda sayangi. Dan kelima, tulis di kolom komentar makanan mana yang paling susah untuk Anda tinggalkan. Saya akan bantu mencari cara dan solusinya di video selanjutnya. Bayangkan, 10 tahun dari sekarang, Anda masih sehat, masih kuat untuk jalan-jalan pagi, masih bisa bermain dengan cucu tanpa harus bolak-balik ke rumah sakit untuk cuci darah. Tidak perlu lagi merepotkan anak Anda untuk mengantar berobat. Indah, bukan? Itu semua bisa terwujud jika Anda mau mulai menjaga ginjal Anda dari sekarang. Saya, Dr. Slamet Wibowo, dari channel Klinik Sehat Lansia, akan terus mendampingi perjalanan kesehatan Anda. Ingat ya, ginjal yang sehat adalah investasi
untuk masa tua yang tenang dan bahagia. Jangan lupa untuk subscribe jika Anda belum, like video ini, dan bagikan ke sebanyak mungkin orang. Mari kita sebarkan kesadaran tentang bahaya makanan perusak ginjal ini. Sampai jumpa di video berikutnya dengan topik kesehatan yang tidak kalah penting. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.